Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala: wa tu'minu al-firqatun najiyah. Mana Abdus Salam? Kenapa dikatakan firqatun najiyah? Selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia dari apa? Dari penyimpangan-penyimpangan, terlebih lagi dari kesyirikan. Di akhirat? Selamat dari neraka. Ya. Khulud atau ad-dukhul. Ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian dia mujtami'una 'alaiha, berkumpul di atas sunnah Nabi SAW. Ucapannya siapa ini? Al-jamaah man wafaqa al-haq walau kana wahida. Ibnu Mas'ud. Ahsan. Tu'minuna al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi mereka beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Al-qadar di sisi ahli sunnah wal jamaah sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, itu qudratullahi wa ilmuhu wa masyiatuhu wa khalquhu wa kitabatuhu. Jadi qadar itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim adalah qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, wa ilmuhu, ilmunya Allah, wa masyiatuhu, kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa khalquhu, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa kitabatuhu, dan penulisan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fala tataharraka dzarratun fama fawqaha illa bimasyiatihi wa ilmihi wa qudratihi. Dan tidak ada yang bergerak kecil biji zarrah pun, atau apa yang di atasnya, atau apapun, ya, itu kecuali karena kehendaknya, karena ilmunya, dan karena kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Al-qadar di sisi Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa qudratuhu wa masyiatuhu wa khalquhu wa ilmuhu wa kitabatuhu. Fala tataharrak dzarratun fama fawqaha illa bimasyiatihi wa ilmihi wa qudratihi. Saya terjemahkan ya. Jadi takdir itu kemampuan Allah, ilmunya Allah, kehendaknya Allah, penciptaannya Allah, kemudian penulisannya Allah. Tidak ada yang bergerak atau tidak bergerak sebiji darah atau apa yang berada di atasnya lebih besar sedikit, kecuali pasti karena kehendak Allah
dan ilmu Allah dan karena kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu qadar. Itu qadar. Ya. Oleh karena itu disebutkan Imam Ahmad, al-qadar huwa qudratullah. Al-qadar huwa qudratullah. Disebutkan oleh Ibnu Aqil. Kata beliau, ta'rif Imam Ahmad ia menafsirkan qadar itu qudratullah, ini menunjukkan kedetailan dari ilmu beliau dan dalamnya pengetahuannya terhadap usul agama. Perhatikan, dikatakan qudratullah, al-qadar qudratullah, ditarif juga Imam Ahmad. Kata Ibnu Aqil, ta'rif ini menunjukkan detailnya ilmu Imam Ahmad dan dalamnya dia dalam memahami ilmu usuluddin. Kenapa seperti itu? Disebutkan oleh Abul Wafa, siapa yang mengingkari takdir, maka dia telah mengingkari kudrah Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaannya, terhadap penulisannya, dan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sekedar takdir saja yang dinafikan, yang diingkari, maka dia akan mengingkari kudrah Allah terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap penulisan Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini masuk dalam lingkungan apa? Lingkupan takdir. Lingkupan takdir. Taib. Jadi itu pengertian dari qadar. Dia adalah qudratullah wa ilmuhu wa masyiatuhu wa khalquhu wa kitabatuhu. Fala tataharraku darratun fama fawqaha illa bimasyiatihi wa ilmihi wa qudratihi. Ini berbicara tentang takdir. Berbicara tentang takdir, ini takdir itu usul dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan ini dari rukun, satu rukun dari rukun-rukun iman. Rukun yang keberapa ini? Hah? Rukun yang terakhir ya, rukun yang keenam, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang panjang. Kata Nabi SAW, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. An tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini syahidnya. Dalil banyak menunjukkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadar. Ini sudah. Kata beliau, khairihi wa syarrihi. Iya, dari akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Iya. Allah menciptakan segala sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Kemudian di ayat lain, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Iya. Min syarri ma khalaq. Lalu bagaimana dengan hadis? Kata Nabi SAW, labbaika wa sa'daika wal khairu biyadik, atau wal khairu fi yadik wa syarru laysa ilaik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, yang baik dan yang jelek. Kemudian kata Nabi SAW, al-khairu fi yadik atau fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Hadis ini disebutkan para ulama ini wajib ditakwil. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tetapkan wasyarru laisa ilaik, penyandaran kejelekan bukan darimu, maksudnya bukan Allah menciptakan, berarti kita menafikan bahwasanya Allah tidak menciptakan kejelekan. Iya, bisa dipahami. Oleh karena itu ditakhrij oleh beberapa ulama, di antaranya An-Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim, di syarahnya Sahih Muslim, itu membawa 5 ihtimal atau takhrijat untuk ucapan Nabi SAW, wasyarru laysa ilaik. Dan Ibnu Qayyim itu mengambil satu, membenarkan satu dari takhrijat itu, yang mengatakan anna syarra laysa syarrun bin nisbati ilaik, fa innaka khalaqta bi hikmatin balighah wa innama syarru bin nisbati lil makhluqin. Iya. Jadi kejelekan itu disandarkan kepada Allah dari sisi apa? Hikmah. Hikmah. Dia yang memberikan sebab seorang berbuat jelek, berikan kudrah, berikan masyiah. Ini sudah lewat ya, kita ulang-ulang saja. Adapun mubasyarah Allah yang melakukan kejelekan, ini tidak. Oleh karena itu wasyarru laysa ilaik, bahwasanya Allah tidak ada dalam perbuatannya itu jelek. Itu maksudnya. Bukan dikatakan Allah tidak menciptakan kejelekan. Allah berfirman bahwasanya Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi hadis ini dikatakan wasyarru laysa ilaik, yaitu apa? Wasyarru laysa ilaik artinya perbuatan Allah SWT itu tidak ada yang jelek. Perbuatan Allah SWT tidak ada yang jelek. Tapi apa yang terjadi di muka bumi ini dari kejelekan-kejelekan itu dari ciptaan Allah SWT semuanya. Dari perbuatan manusia, kalau dia berbuat dosa, itu ciptaan Allah. Tapi apakah Allah langsung yang melakukannya? Itu tidak. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Qayyim, hatta syaitan itu ada kebaikan padanya. Syaitan ini ada kebaikan. Karena inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ciptakan syaitan
Itu dengan kebaikan, maksud hikmah yang besar. Itu supaya orang tahu. Ya. Orang yang disesatkan oleh syaitan. Perhatikan. Setelah dia tersesat, dia bertobat. Dengan ketobatannya ini, dari apa yang dia lakukan, dia semakin beriman. Pertanyaannya, bagus atau tidak? Bagus. Ya kan? Bagus. Jadi itu dari hal-hal yang perlu diperbaiki dari pemikiran. Jangan dipertentangkan antara syariat dengan takdir, ya. Syariat dengan takdir. Jadi kita yakini bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firman, Allahu khaliqu kulli syai'. Iya. Kemudian kita nafikan kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala, itu penafian apa? Bukan penafian al-khalq, tapi penafian dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jelek. Dari semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jelek. Oleh karena kita wa syarru laisa ilaik. Iya. Oleh karena itu antum dapati dalam ayat, iya, tidak ada kejelekan itu disandarkan kepada Allah. Tidak ada sama sekali. Seperti dalam ayat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Iya. Dari kejelekannya apa yang kau ciptakan. Iya. Jadi dari mana? Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keluar kejelekan itu. Dan ciptaan Allah dan kejelekan yang keluar itu dari apa? Dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takalaan Ibrahim mengatakan di dalam Al-Qur'an apa? Wa idza maridtu. Iya, fahuwa yashfin. Beda kan? Ketika kejelekan disandarkan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Wa idza maridtu. Bukan dikatakan wa idza amradtani. Tidak ada. Tapi ketika kebaikan, syifa disandarkan kepada siapa? Kenapa batuk melesnya semua? Ketika disandarkan kebaikan, disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Iya. Jadi ini bahwasanya tidak ada dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu jelek, tidak ada. Jadi ini takhrij. Ini dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya jawaban dari ucapan Nabi SAW, asyarru laysa ilaik, itu laysa ilaik fi af'alillah. Iya. Yang jelek di mana? Bal fi maf'ulati. Iya, dari makhluk-makhluknya timbul kejelekan. Ya, timbul kejelekan. Itu pun kejelekan yang timbul dari makhluknya, iya, itu amrun nisbi. Apa amrun nisbi? Mungkin di sisi lain jelek, tapi di sisi lain apa? Bagus. Di sisi lain apa? Bagus. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, al-imanu bil qadari ala darajatain, kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Keimanan terhadap takdir itu ada 2 derajat, dan setiap derajat terkandung 2 perkara. Ini keimanan terhadap takdir dari 4 rukun itu, ya. Keimanan terhadap takdir dari 4 rukun. Dari 2 derajat, setiap derajat terkandung 2. Derajat yang pertama terkandung 2, yaitu apa? Ilmu dengan kitabah. Kemudian derajat yang kedua terkandung padanya 2 lagi, yaitu apa? Al-masyiatu wal khalq. Jadi ada 4. Ini rukun harus kita dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, 4 rukun ini, 4 marotib dari keimanan kita kepada takdir. Siapa yang tidak beriman dengannya, maka pada hakikatnya dia tidak akan beriman kepada takdir.
dikumpulkan dalam satu bait syair, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinun. Ilmun wa kitabatu maulana masyiatuhu, atau ilmun tidak ada wawunya ya. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu, ini tiga. Ilmu, kemudian kitabah, penulisan, nah ini yang kita bahas nanti. Wa masyiatuhu, ini masyi Allah Subhanahu wa taala. Wa khalquhu, ini penciptaannya. Wa huwa ijadun wa takwinun. Wa ijadun wa takwinun. Wa huwa ijadun wa takwinun. Jadi ini empat. Tapi beliau membagi dua derajat. Setiap satu derajat ada dua terkandung padanya dari maratibu iman bil qadar. Kata beliau, wal imanu bil qadari ala darajatain, kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Fad darajatul ula al imanu bi anna Allah ta'ala alimun bimal khalqu 'amiluna bi ilmihi al qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada wa 'alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaq wal ajal. Kata beliau, derajat yang pertama tentang maratibul qadar adalah al-iman bi anna Allah Ta'ala alimun. Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkup segala sesuatu. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maratib yang pertama adalah ilmu. Kita harus tahu dulu semuanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Apapun itu. Ya, yang telah terjadi, kemudian yang sedang terjadi, yang akan terjadi, sesuatu yang tidak terjadi, kalau terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Ya kan? Ya'lamu ma kan, apa lagi? Wa ma sayakun, wa ma lam yakun, law kana, kaifa yakun. Iya, yang telah berlalu Allah tahu, yang sedang terjadi juga Allah tahu, yang akan terjadi juga Allah tahu, sampai sesuatu yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Ini yang harus kita pegang ketika seorang ingin sempurna keimanannya kepada takdir. Kita harus tahu bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini dari yang dulu dan akan semuanya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Allah tahu semuanya. Ya. Kata beliau, alimun terkhusus pada yang disebutkan musannif di sini. Alimun bima khalqu amilun, dari apa yang makhluk lakukan. Iya. Apa yang makhluk lakukan, perbuat. Pengetahuan ini bi'ilmihi al-qadim, ilmunya yang terdahulu. Alladhi huwa mausufun bihi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya azalan wa abada, terdahulu dan terus menerus. Allah bersifat dengan ilmu. Ini kan sifat apa? Sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah terus menerus Allah bersifat dengannya. Lam yazal wa la yazal
muttasifan biha atau muttasifan bihi. Apalagi wa alima jami'a ahwalihim, dan tahu seluruh keadaan mereka berupa ketaatan mereka, maksiat mereka, rezeki-rezeki mereka, dan ajal-ajal mereka. Baik, ini maratib yang pertama tentang ilmu. Tentang ilmu, yaitu keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Ya Rabb kami, ilmumu mencakup segala sesuatu. Rahmat dan ilmumu itu mencakup segala sesuatu. Di ayat lain Allah berfirman, "Innallaha bikulli syai'in alim." Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu itu Maha tahu. Ini secara umum atau secara jumlah. Secara rinci Allah berfirman, "Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Di ayat lain Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham." Lihat, di sisinya lah ilmu sa'ah. Allah yang tahu. Allah tahu apa yang ada di rahim-rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa tidak tahu apa yang dilakukan besok. Cuma bisa berencana saja. Ya? Saya mau lakukan ini. Kita cuma bisa berencana. Tapi Allah tahu apa yang terjadi atau tidak, Allah tahu. Dan terjadinya itu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia, jiwa tidak tahu di mana dia meninggal. Dalam keadaan apa? Sudah menikah atau belum? Sudah kaya atau belum? Sudah besar atau belum? Iya. Tidak ada yang tahu. Tapi Allah tahu semuanya. Innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Iya, Maha mengetahui. Dalam hadis lain atau dalam hadis banyak tentang keumuman dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, tatkala ditanya Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannah min ahlin nar?" Apakah diketahui penghuni neraka dari penghuni surga atau penghuni surga dari penghuni neraka? Iya, perkara gaib. Tidak tahu. Tapi apakah penghuninya sudah ditahu siapa? Fulan, fulan. Kata Nabi SAW, na'am. Na'am. Kemudian kata Rasulullah, kata sahabat, fafima ya'amal. Iya, fafima al-amal. Kalau begitu untuk apa beramal? Kalau sudah ditahu, Allah sudah tahu ini masuk neraka, masuk surga, ini semua. Ya, ini dari fitrah, ya manusia. Kalau seperti itu untuk apa? Kalau sudah tahu, kata Nabi SAW, kullun muyassarun lima khuliqa. Kullun muyassarun lima khuliqa. Segala sesuatu itu dimudahkan. Setiap orang dimudahkan dari apa yang diciptakan. Kalau diciptakan dari ahlus syaqawah, dia akan beramal dengan penghuni neraka. Kalau dia diciptakan dari penghuni surga, maka dia akan beramal dengan penghuni surga. Cuma kita tidak tahu. Iya, apakah kita ini penghuni neraka atau penghuni surga? Kita tidak tahu.
Nah, kita itu berusaha untuk beramal amalan penghuni surga. Penghuni surga. Ini dari amalan. Kemudian kata beliau berkaitan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dari keadaan mereka. Bahwasanya mereka ini ada yang diketahui bahwasanya dari ahlu ta'ah, dari ahlul ma'siyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tahu rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. Ini dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terdahulu. Ini yang terdahulu. Kemudian kata beliau, "Tsumma kataba fil lawhil mahfuz maqadirul khalq." Ini yang kedua, kitabah. Ilmun kitabatu maulana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis di Lauhul Mahfuz maqadirul khalq. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, "Kataballahu maqadirul khalq qabla an yakhluqa Allahu as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa 'arshuhu 'ala al-ma'." Allah telah menulis takdir-takdir makhluknya sebelum diciptakan langit dan bumi, atau sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Di atas air. Kata beliau, "Fa'awwal man khalaqallahu al-qalam." Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Qala Allahu uktub, qala ma aktub. Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ini dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ubadah ibn Walid an Ubadah ibn Samit berkata, "Haddatsani abi," itu Al-Walid ibn Ubadah. Qala dakhaltu ala Ubadah, masuk pada bapaknya, jadi cucunya dikatakan, bapakku berkata kepada saya bahwasanya bapak saya ini masuk ke Ubadah bin Samit. Wa huwa maridun, dia sakit. Kemudian dia berkhayal untuk meninggal. Berkhayal sudah meninggal. Kemudian berkata anaknya ini, "Ya abati, berikan saya wasiat." Iya. Berikan saya wasiat dan buat saya bersungguh-sungguh. Kemudian duduk di sampingnya. Duduk, kemudian Ubadah bin Samit berkata, "Wahai anakku, kau tidak akan mendapati manisnya iman, dan engkau tidak akan sampai pada hakikat ilmu ma'rifatullah sampai engkau beriman terhadap takdir." Ini wasiat Ubadah kepada anaknya. Wahai anakku, engkau tidak akan merasakan manisnya iman dan engkau tidak akan mengetahui hakikat mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai engkau beriman terhadap takdir. Lihat, ini wasiat dari anaknya kepada bapaknya kepada anaknya. Takdir yang baik ataupun yang buruk. Kemudian kata anaknya, "Bagaimana saya bisa tahu amalan yang baik dan amalan yang buruk?" Kemudian kata Ubadah bin Samit, "Ketahuilah bahwasanya apa yang engkau salah, apa yang engkau ditakdirkan, maka engkau tidak akan bisa berpaling darinya. Dan apa yang engkau dihindari darinya tidak akan menimpamu. Tidak akan menimpamu." Jadi kalau sudah kau ditetapkan, kau tidak akan bisa lari. Iya, kau tidak akan bisa lari. Ketahuilah hal tersebut. Kemudian kata Ubadah, "Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam." Sungguhnya yang pertama diciptakan Allah SWT al-qalam. Kemudian katakan uktub. Faqala ma uktub? Qala uktub. Iya. Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat fajara fi tilka as-sa'a bima huwa kainun ila yaumil qiyamah.
maka tertulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi ini keimanan terhadap kitabah. Apa yang Allah SWT telah tulis. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu sudah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu dari mana? Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pengikut. Bukan sudah ditulis baru ditahu. Ya, bukan sudah ditulis baru ditahu, tapi apa yang tertulis ini sudah ada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Fama asabal insana lam yakun liyukhti'ah, wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah." Ini dia. Apa yang sudah menimpa seorang manusia tidak akan terhindar darinya, dan apa yang terhindar darinya tidak akan ditimpakan padanya. Seperti itu. Jaffatil aklam wa tuyat as-suhuf. Maka kering dari pena-pena itu dan lembaran sudah ditutup. Lembaran sudah ditutup. Ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Nabi SAW, "Lau ijtama'at al-ins wal jin ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Kalau berkumpul jin dan manusia untuk memberi manfaat, tidak akan sampai manfaat itu kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Begitu pula sebaliknya. Kalau manusia dan jin berkumpul membahayakanmu, hal tersebut tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang Allah telah tetapkan untukmu. Tidak akan lebih dari situ. Iya, tidak akan lebih. Kemudian kata Nabi SAW, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Diangkat pena dan lembaran-lembaran sudah digulung, sudah ditutup. Iya. Semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala, ini dalil tentang kitabah. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini penunjukan tentang ilmu dan kitabah. Di awal, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ini ilmu. Kemudian dalil yang kedua tentang kitabah, inna dzalika fi kitab. Apa yang Allah SWT ketahui itu ada ditulis di mana? Di kitab. Ya. Jadi ilmu Allah mendahului penulisan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan hal tersebut mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa yang menimpamu dari musibah di langit, di bumi, dan tidak juga pada dirimu itu kecuali sudah ada di Lauhul Mahfuz sebelum kau diciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian dalil yang ketiga, ijma' dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala akan keimanan kita terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitabah. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitabah. Ini dua derajat disebutkan oleh musannif rahimahullah, di derajat dua hal yang disebutkan dalam satu derajat tentang keimanan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanan terhadap Lauhul Mahfuz. Kita ketahui ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu segalanya sudah diketahui oleh Allah, dan apa yang terjadi kita juga harus tahu, imani bahwasanya sudah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Insyaallah nanti kita tambah lagi di pertemuan berikutnya lanjutan dari dua ini, al-ilmu dengan kitabah, karena masih ada sedikit tambahannya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.